Hal ini juga mempertegas bagaimana luar biasanya cara bermain Mega saat bertarung dan seolah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Mega ini tambah luar biasa karena dirinya melawan tim yang memang fokus dalam bertahan. Tidak mudah menjadi pemain-pemain IBK ini, hanya menonton kehebatannya. Mengingat standar tinggi selalu diciptakan oleh pelatih IBK. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Kami semua jadi penonton doang, itulah kata-kata yang tepat untuk mempresentasikan bagaimana pengakuan dari para pemain IBK saat mereka berada di atas lapangan. Ketika menghadapi Megawati, hampir keseluruhan pemain IBK memberikan pengakuan serupa, di mana mereka mengkuliti tentang cara bermain Megawati secara utuh. Jika kita melihat full secara keseluruhan tentang bagaimana pertandingan Respak melawan IBK ini berjalan dengan mulus, sejatinya pertandingan Respak melawan IBK ini adalah panggung utama bagi Megawati saat bertanding di atas lapangan dan seolah-olah menjadi perbincangan utama tentang bagaimana heroiknya permainan Mega yang sulit untuk dihentikan. Para pemain IBK seperti Victoria, Soyoung, dan Cheong Mi Choi, sekaligus Min Kyo Hwang dan Juah Lee, kemudian Kim Chaewon, mereka semua menjadi strating utama dari IBK sekaligus menjadi saksi utama bagaimana mengerikannya sosok Megawati saat berada di atas lapangan. Emang para pemain IBK itu cuma nonton doang tentang performa hebat Megawati. Yaitulah pengakuan yang diutarakan oleh seluruh para pemain IBK saat Megawati mampu mencetak 23 poin dan menjadi penyumbang poin terbanyak Respak dalam laga ini. Sebenarnya pengakuan ini sudah diutarakan oleh pelatih IBK sendiri, di mana pelatih IBK mengakui bagaimana kehebatan Megawati sekaligus kehebatan Bukilis menjadi salah satu faktor kenapa anak asuhnya dikalahkan oleh Megawati Hanggesri saat berada di atas lapangan, sehingga situasi itu membuat Mega sekaligus para pemain IBK kalah telak tentang bagaimana cara mereka mencari momentum. Penerimaan bola goyang sejak awal. Secara keseluruhan, jika Respak kalah hari ini, mereka akan mengalami musim yang sulit. Tetapi pemain mereka tampil dengan persiapan yang baik dan semua yang kami lakukan selalu salah hingga saya tak bisa berkata apa-apa. Saya sebenarnya berharap mereka bisa melakukan usaha lebih keras dari ini, tutur Kim Hyo-seol. Lantas, bagaimana pengakuan dari para pemain IBK tersebut? Kita bisa melihat pengakuan dari para pemain IBK itu bukanlah dari sebuah ucapan atau bukan pula dari sebuah perkataan, akan tetapi ucapan itu murni dari ekspresi yang kita bisa lihat ketika mereka bagaimana melihat back attack yang dilakukan oleh Megawati, bukan hanya sekali ataupun dua kali, akan tetapi berkali-kali, di mana Megawati membuat seluruh pemain IBK hanya bisa terdiam melongo, tak bisa melakukan apapun. Megawati dirinya mencetak 23 poin sejak poin ketiga yang dicetak oleh Megawati, di mana poin pertama lewat block out dan yang kedua lewat block monster. Maka poin yang ketiga dicetak oleh Megawati lewat swag yang bagus sekali, di mana Megawati berlari dari belakang, kemudian ia meloncat dan membuat seluruh pemain IBK saat itu hanya bisa terdiam melongo tanpa pergerakan. Sekitar 2 pemain saja yang bergerak, selebihnya hanya jadi penonton doang ketika mereka melihat Megawati di atas lapangan. Jika di poin ketiga sama, maka di poin keempat seluruh pemain IBK tak bergerak, di mana mereka lagi-lagi hanya jadi penonton doang melihat bola masuk strike dari Megawati. Kemudian di poin kelima pun sama, setelah perebutan bola yang sengit, lagi-lagi seluruh pemain IBK mereka hanya bisa terdiam, tak bisa bergerak, saking cepatnya bola yang dicetak oleh Megawati tersebut di atas lapangan. Di poin ke-6 dan ke-7, semuanya bisa bergerak, dan di poin ke-7 hanya Soyoung yang bisa menggerakkan tangannya saat Megawati mencetak angka. Kemudian pada poin ke-8, semua orang kembali hanya jadi penonton, bedanya mungkin ada pemain IBK yang berhasil ngeblok. Kemudian yang luar biasanya adalah di poin ke-8, di mana Megawati membuat semua orang terpaku. Tak ada satupun yang bergerak dan semua orang cuma bisa menonton. Di poin ke-9 pun sama, namun di poin itu justru Victoria yang menjadi korban. Di poin ke-10 pun sama, dan seterusnya.
Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. Namun ada satu poin yang sangat menakjubkan, di mana pada poin itu Megawati di mana pada poin ke-12 Megawati dirinya terbang dari belakang ke depan dengan back attack yang luar biasa. Dan ini adalah poin paling menakjubkan dari Megawati karena bukan hanya seluruh pemain IBK yang menjadi penonton doang, akan tetapi seluruh pemain Respak pun mereka cuma jadi penonton doang, tak bisa melakukan apapun. Saat itu seluruh para pemain dari Respak semuanya mundur, dan uniknya para pemain IBK Altos alih-alih mengambil posisi blocking, ya tak ada satupun pemain IBK yang melakukan posisi blocking, minimalnya 2 atau 3 pemain untuk menahan bola. Akan tetapi ketika melihat pemain Respak yang mundur karena melihat keindahan loncatan Megawati, gilanya lagi, pemain IBK saat itu malah ikutan mundur. Seluruh pemain IBK ikutan mundur saat Megawati mundur. Dan luar biasanya, ketika momen itu hampir seluruh pemain IBK hanya bisa terdiam, kemudian cuma bisa menonton doang. Itulah reaksi-reaksi pengakuan dari para pemain IBK yang cuma bisa jadi penonton doang, dimana keseluruhannya pemain IBK tak bisa melakukan apapun saat menyaksikan kehebatan Mega tersebut. Seolah-olah Mega mempertegas bahwa kehadirannya menciptakan sebuah momen yang membuat publik mengakuinya satu sama lain. Momen indah di mana pemain IBK memberikan pengakuan bahwa hanya di pertandingan kali ini saja Mega dibuat jadi penonton oleh Mega. Apalagi dalam momen bagaimana cara Megawati bermain saat itu adalah sebuah momen yang langka. Pertanyaannya, apakah itu cuma keberuntungan doang? Faktanya hanya orang-orang bodoh yang mengucapkan kata-kata keberuntungan saat Megawati dan pemain Respak unjuk gigi satu sama lain. Karena secara kenyataan apa yang dilakukan oleh Megawati ini bukanlah sebuah keberuntungan semata, akan tetapi sebuah fakta di mana apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang menakjubkan. IBK adalah tim yang lebih mengedepankan defense, Momen saja dibuat tak berkutik, di mana saat itu Hyundai mengalami masalah besar saat menghadapi IBK. Cara bertahan IBK ini adalah satu-satunya cara bertahan yang paling baik di V-League, karena memang fokus mereka selalu ke situ. Akan tetapi menilik bagaimana cara Megawati bermain melawan tim ini, seolah-olah membuktikan bahwa sejatinya Mega mampu menunjukkan sebuah eksistensi permainan yang sangat sempurna satu sama lain. Hal ini juga mempertegas bagaimana luar biasanya cara bermain Mega saat bertarung, dan seolah-olah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Mega ini tambah luar biasa karena dirinya melawan tim yang memang fokus dalam bertahan. Tidak mudah menjadi pemain-pemain IBK ini, hanya menonton kehebatannya. Mengingat standar tinggi selalu diciptakan oleh pelatih IBK sendiri, jadi tidak aneh dengan permainan dan standar itu. Apa yang dilakukan oleh Mega adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.